Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Yuin, hari ini kita bakal sharing terkait pengalaman kita semasa kuliah S1 di UIN Bandung. Iya. Ini dia teman baru aku, baru ke Bandung sih setelah sekian lama. Nurlina Alex, biasa dipanggil Alex. Dulu jurusan apa sih? Lupa aku. Aku jurusan IAT. IAT itu Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pasti ada teman-teman yang penasaran banget gimana kuliah di jurusan IAT, belajar apa aja. Itu yang paling penasaran banget ditanyain sama teman-teman. Keseruan kuliah di UIN Bandung, apalagi bentar lagi nih banyak banget maba-maba yang baru masuk. Ada di UIN tuh banyak banget jalur buat masuk ke UIN. Dan ini udah ada beberapa penjaringan udah keterima. Nanti yang paling banyak banget teman-teman semangat itu adalah jalur masuknya ujian mandiri. Jadi itu pasti banyak yang cari di Google, di YouTube, gimana keseruan kuliah di UIN Bandung. Dan pasti juga ada yang penasaran kuliah di jurusan IAT. BTW, Alex ini, panggilnya Alex aja ya. Boleh. Kita nanti kedepannya bakal konten lebih seru lagi terkait gimana kuliah dan sebagainya. Alex ini dari Banten ya? Dari Banten. Berapa tahun di UIN? 4 tahun. Pas banget aku 4 tahun lulus. Aku 9 semester. Berarti aku lebih dari 4 tahun. Ya. Tapi gak apa-apa. Bukan soal itu sebetulnya kuliah itu. Iya. Tapi soal hasilnya. Sejauh tentu kan yang lulus cepat, terus yang lulus tepat waktu, terus dia juga dapat kesempatan emas gitu loh. Iya. Ketika lulus itu. Terus kadang ya kalau misalkan kuliah itu yang jadi kebanyakan orang bertanya itu sebenarnya setelah lulus tuh mau ngapain? Mau kemana? Itu banyak banget pertanyaan. Setelah lulus itu mau kerja di mana? Dan kebanyakan kan gak relate gitu sama jurusan. Iya. Misalkan ada yang jurusannya di IAT, taruhlah IAT, tapi kerjanya di perbankan. Itu kan sedikit gak nyambung ya, tapi realita berbicara demikian. Dan itu baru kerasa ketika aku lulus loh. Oh iya? Iya, ketika aku lulus kayak Bingung. ngambil jurusan ini gitu. Sedangkan kan untuk kerja ya, terjun ke dunia pekerjaan itu jurusan IAT itu bisa dibilang minim gitu. Nggak ada kesempatan untuk bekerja gitu. Paling mentok-mentok dia bisa ngajar. Tapi ternyata menurut aku ya, kalau kita udah lulus itu terjun ke dunia kerja itu ternyata nggak cuma mengandalkan jurusan kita apa gitu loh Teh. Iya. Tapi emang skill kita itu sejauh mana kita berani buat terjun ke dunia kerja itu gitu. Yes. Meskipun nanti analisis atau apa, kalau kita berani dan punya skill itu bisa. Gitu. Dan kebanyakan mahasiswa itu, termasuk dulu pas aku kuliah, bingung banget skill kita itu sebetulnya apa. Sampai saat ini. Yeah, me too. I'm feeling seperti itu. Aku juga. Sebenarnya ngapain sih kuliah teh gitu? Oh sama aja kayak yang keluaran SMA pusing nyari kerja, sama kayak yang keluaran SMP. Tapi sebetulnya si pusing itu tuh bagi orang-orang yang kuliahnya kuliah beda dengan orang-orang yang aktif misalkan membangun skill, aktif berorganisasi, itu beda lagi. Aku pengen tahu dong keseruan apa yang paling seru sama kuliah? Sama kuliah di UIN. Yang seru ya? Yang seru, huru hara. Mungkin pada saat itu karena aku jiwa sosialis ya. Ketika kuliah dulu gitu. Hal yang seru itu ketika perkuliahan belajar di kelas. Seru itu. Meskipun aku nggak ada basic buat ke IAT-IAT-annya. Tapi nempel kan ilmunya? Nempel sedikit iya. Karena emang aku suka ngomong gitu ya. Suka ngomong. Jadi meskipun aku emang kurang basicnya di ilmu kejurusan itu, tapi ada aja gitu loh obrolan sama dosen. Dan itu menjadi poin plusnya gitu loh. Iya. Terus juga hal yang serunya mungkin organisasi, karena dari organisasi itu aku banyak mengenal orang, banyak belajar, dan banyak yang tadinya aku tidak tahu gitu menjadi tahu. Bahkan nggak hanya sekedar teori, tapi secara pengalamannya juga.
Itu Action juga. poin dari berorganisasi ya. Iya. Selain dari itu Jatuh bangunnya kehidupan. Duh, gak usah ditanya lagi guys. Itu juga seru sih menurut Seru aku. banget ya. Seru banget. Apalagi Kayak lucu gitu loh. sebagai Saudara- perantau. Ya, jelas aku kesini nggak punya siapa-siapa, saudara nggak punya, teman juga dulu cuma bisa dihitung jari gitu. Tapi mampu survive. Ya, karena itu loh Teh, karena kita punya jiwa sosialis tinggi mungkin ya. Ya. Jadi banyak aja tuh setiap cabang yang istilahnya ngebantu kita lah. Ngebantu kita untuk survive gitu. Yes. Bener banget. Kalau aku sih yang seru, sama sih serunya di organisasi kali ya. Teteh juga ya? Iya. Kalau kuliah, jujur karena basically aku bukan di situ gitu. Dulu aku jurusannya tasawuf psikoterapi. Bagus, itu jurusan yang bagus banget karena jurusan yang unik gitu. Tidak ada jurusan seunik itu gitu. Tapi mungkin sayangnya aku nggak belajar serius gitu. Jadi karena dari awal udah bilang bahwa itu bukan fashion kita, bukan di sana gitu. Pada akhirnya keasikan dengan dunia organisasi. Dan disitulah semua pintu itu terbuka. Kalian harus percaya. Jatuh bangunnya kehidupan itu kerasanya ketika kita sudah menyelam ke dunia nyata. Organisasi itu bagi aku, kita sedang berada di dunia yang benar-benar nyata gitu. Belajar kehidupan yang benar-benar nyata. Dan setelah kita lulus kuliah, salah satunya mungkin ilmu di organisasi itu kepake di dunia kerja. Kayak gitu. Pasti. Setuju. Aku pikir kalau orang-orang yang tidak berorganisasi itu tidak bisa, mungkin seorang bisa bertahan hidup dengan caranya masing-masing gitu. Tapi dengan ikut berorganisasi itu kita ada support lebih gitu. Poin plusnya ya? Ya, ada poin plusnya. Kita belajar banyak hal sampai kita ada di titik yang sekarang masih jatuh bangun. Gitu. Itu bakal terjadi di kalian, dan kebingungan-kebingungan itu sebenarnya terjadi di semester berapa coba? Kalau aku dari mulai semester beranjak mau lulus sih. 6, 7, 8 lah. Sebelum KKN ya? Sebelum KKN tuh kerasa banget mau jadi apa, mau ngapain, terus tujuan kita kuliah teh sebenarnya apa gitu. Dan di posisi semester 5, 6, 7, 8 tuh emang udah menjurus Teh matkulnya gitu loh. Menjurus yang benar-benar ini kejurusanan nih gitu. Gak ada mata kuliah umum lagi ya? Gitu. Jadi sampai aduh, aku salah jurusan enggak ya gitu. Aku bisa enggak ya sampai lulus sampai segitunya. Apa itu? Wajar, makanya kalau teman-teman berada di posisi yang sama seperti kita, salah jurusan, bukan jurusannya salah, tapi kita salah memilih jurusan, salah menentukan. Itu tidak salah. Yang jelas, mungkin kita punya double keilmuan ya. Keilmuan dengan jurusan yang kita ambil dan dengan skill yang kita miliki. Sekalipun sampai saat ini kita belum punya skill yang benar-benar menonjol banget gitu. Apa sih sebenarnya skill yang kita miliki gitu? Dan emang setelah pengalaman kuliah kita sampai selesai gini ya, menurut aku memang dipikirkannya itu emang harus dari awal Teh, kita mau ngambil jurusan apa dan kita punya passion apa gitu di bidang itu, dan kita punya keunggulan apa, kita berani untuk menyelami atau tidak, itu emang harus dipikirkan menurut aku ya. Karena nggak sedikit teman-teman aku juga yang mereka berhenti di tengah jalan gitu, karena mereka nggak sanggup gitu loh Teh. Mereka nggak sanggup. Mungkin ya jurusan aku kan agama, tafsir Quran. Nggak sedikit dari teman-teman aku yang mereka dari SMK yang otomotif ke IAT kan itu jauh banget gitu kan. Jadi kayak mereka di semester itu lah, di semester 5, 6, 7 banyak yang keluar. Yang metodologi penelitian yang menggunakan tafsir gitu dan lain sebagainya, akhirnya mereka kewalahan gitu dan nggak sanggup. Dari teknik mesin ke teknik Al-Quran. Teknik Al-Quran jauh banget kan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin IAT itu sebuah keilmuan yang cukup menarik ya, karena kalau nggak salah, kalau misalkan kita seandainya dikasih kesempatan buat menerjemahkan Al-Quran, katanya jika semua pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena, tidak akan pernah selesai gitu. Saking dalamnya ketika kita harus mentafsirkan Al-Quran. Karena banyak tafsiran, multi tafsir kayak gitu.
Sebenarnya itu menarik banget gitu. Cuman mungkin ya dengan berbagai kondisi yang membuat kita tidak sanggup untuk melakukan itu gitu. Tapi teman-teman kita juga banyak berhasil kok di jurusan-jurusan itu dan banyak yang punya karya ya. Teman-teman mungkin nanti bisa lihat di websitenya UIN beberapa alumni kita yang udah sukses gitu, yang udah banyak prestasinya. Kalau kita mah gini-gini aja. Nanti teman-teman bakal ada di posisi sepusing kita. Tapi pada akhirnya itu bakal selesai di waktu yang tepat. Iya. Ya, dengan 9 semester. Dengan itu tuh. Jadi semuanya semua yang ada di kehidupan kita itu bakal selesai di waktu yang tepat gitu. Iya. Belum tentu kita kuliah 4 tahun kan ininya kan normalnya. Itu belum tentu menjamin waktu kita itu tepat gitu. Yes. Itu. Aduh, udah mulai seret, sayang ini lagi puasa ya. Saya yang lagi puasa, guys. Gitu. Tapi jujur ya, sampai detik ini selalu bersyukur atas apapun yang pernah dilalui. Iya. Selalu bersyukur. Jangan pernah patah semangat. Ya, lika-liku kehidupan udah pasti. Pusingnya ngumpulin tugas juga itu udah pasti. Iya. Dijalanin aja gitu. Sampai mungkin sometime teman-teman bakal nemuin balik lagi ke titik yang pas dengan porsi yang pas juga. Tapi prinsip aku ya ketika kuliah itu teh, meskipun ya emang jurusan aku agama gitu, aku harus berhasil di kesempatan lain gitu, yang emang itu bukan ranah agama gitu loh teh. Misalnya aku harus mengasah public speakingnya biar biar aku bisa aktif di dunia luar gitu, yang itu bukan backgroundnya agama gitu. Terus aku juga harus ngerti ilmu hukum dan lain sebagainya gitu, karena itu kesempatan buat kita ketika nanti di luar itu jurusan kita itu, background kita itu nggak diterima sama orang gitu. Poin penting menurut aku. Banyak baca buku ya. Itu pasti. Itu bakal ketinggalan banget teh kalau kita nggak baca buku. Asli, kalau kita nggak baca buku. Aku aja sampai menyesal sampai sekarang. Karena bacanya sedikit. Kemarin itu ya jujur ya, kan nggak semua orang mampu ya. Yes. Membayar kuliah gitu. Kemarin itu karena memang aku sibuk dengan bagaimana aku survive di Bandung itu, aku sampai kurangnya waktu buat membaca buku. Gak ada kesempatan ya. Dan itu menyesal. Katanya sih kalau S1 itu minimalnya baca buku 200 buku. Minimal. S2 itu 400 buku. Sampai saat ini saya sudah 2 semester S2. Itu baru baca berapa buku ya? Kayaknya belum, harusnya kan udah bisa 100 buku tuh dibaca. Ya, atau 200 buku gitu. Masih jauh sih ketinggalan. Masih jauh. Karena ya lagi-lagi kita udah asik dengan gadget kita, dengan apalagi kan sekarang kan media sosial itu udah merenggut semuanya gitu loh. Yes. Tapi balik lagi buat kalian yang nanti mungkin minat kuliah di UIN Bandung, jurusan apapun, kalian harus semangat gitu. Karena kesuksesan kalian lagi-lagi terkadang tidak ditentukan oleh kalian berada di jurusan yang mana gitu. Betul sekali. Tidak menjamin. Bisa jadi kesuksesan kalian ditentukan dengan sejauh mana rutinitas atau habit yang teman-teman bangun. Bisa jadi juga dari jurusan yang teman-teman ikuti, ambil gitu. Bagus-bagus kalau jurusannya itu teman-teman sesuai dengan fashion, itu bakal lebih lebih mendukung buat teman-teman jadi orang sukses. Lagi yang menarik, banyak sih yang menarik, tapi yang terlalu kelamaan. Mungkin kita bakal sharing lagi di next episode. Stay tune. Kita sebenarnya lagi belajar buat semangat lagi. Iya. Karena produktif lagi. Semangat itu harus dipupuk, dibangun, digali lagi, dan selalu diingatkan. Pokoknya jangan lupa buat semangat buat teman-teman semua. Dan viewer dari teman-teman juga membangun semangat untuk kita. Ya. Assalamualaikum. See you. Salam.